Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan kurang dari 1 jam, sejumlah ruas jalan di Lembang, Bandung Barat Selasa malam terendam banjir. Dianiaya oleh orang tuanya sendiri, seorang anak di Kota Banjar dirawat di RSUD Kota Banjar. Penggunaan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung untuk pertandingan Piala Dunia U17 berakhir setelah menggelar 2 partai babak 16 besar Selasa lalu. Pawai Ta'aruf Kafilah untuk pembukaan MTQ tingkat kabupaten diikuti ribuan warga di Pantura Subang. Pawai menghadirkan beragam atraksi yang disajikan perwakilan setiap kecamatan di Kabupaten Subang. Pawai Ta'aruf Kafilah Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Sumedang digelar di sepanjang Jalan Raya Pantura Sukamandi Selasa sore. Kegiatan pawai menjadi pertanda dibukanya MTQ ke-39 tahun 2023 tingkat Kabupaten Subang yang kali ini diadakan di Kecamatan Ciasem. Dalam pawai ta'aruf ini, para peserta mempertunjukkan kreasinya yang mewakili kecamatan masing-masing, mulai dari tari saman, marching band, patung unta, hingga gambaran pejuang rakyat Palestina. Mudah-mudahan ini pun menjadi motivasi dukungan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang saat ini sedang sangat dibinasakan oleh pihak Israel, ya. Akan hal itu mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya itu Israel pun ataupun pendukungnya. Mudah-mudahan udahlah stop, kasihanlah saudara-saudara kami. Mudah-mudahan mereka sadar, ya, akan perilaku yang dilakukan. Selain meningkatkan iman dan takwa, MTQ ke-39 tingkat Kabupaten Subang juga dilakukan untuk mencetak kori dan koriah yang akan bertanding di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Subang dan nasional mewakili Provinsi Jawa Barat. Sementara MTQ dimulai Selasa malam dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Belajar tentang sejarah tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Mengunjungi museum bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa membuat para siswa lebih senang dalam belajar. Salah satunya adalah mengunjungi Museum Sejarah Nusantara di Balai Panyawangan Diorama Nusantara, Kabupaten Purwakarta. Wajah gembira terpancar dari puluhan siswa sekolah dasar yang berkunjung ke Balai Panyawangan Diorama Nusantara, Kabupaten Purwakarta. Maklum saja, para siswa sangat senang diajak untuk belajar di luar kelas, mengunjungi Museum Diorama guna lebih mengenal sejarah peradaban manusia. Museum ini berisi ragam diorama siklus peradaban umat manusia, khususnya di Nusantara. Para pelajar dikenalkan bagaimana manusia di zaman batu mulai menggunakan perkakas dari tulang dan batu sebelum mengenal penggunaan logam. Selanjutnya, para siswa diajak untuk mengenal perjalanan Nusantara yang dimulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam dan kedatangan bangsa Eropa. Pelajar juga dikenalkan perjuangan para pahlawan yang berusaha membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Selain mengenal fase perkembangan sejarah, para pelajar juga dikenalkan aneka diorama produk peradaban manusia pada zamannya, seperti miniatur aneka perahu zaman kerajaan hingga aneka alat musik Nusantara dan warisan budaya tak benda. Para pelajar mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan di luar kelas ini. Tadi ada apa aja di dalam? Ada alat-alat musik ya? Perjalanan Islam juga ya? Lihat sejarah gitu ya? Seneng nggak dalam tadi? Sejarah. Sejarah ya? Seneng tadi dalam? Seneng lah. Belajar apa aja? Belajar tentang sejarah biar bisa banyak mengetahui tentang sejarah. Oh gitu. Untuk masuk ke Balai Panyawangan Diorama Nusantara, pengunjung anak dikenakan tarif masuk Rp3.000 dan dewasa Rp5.000. Ada semua di sini. Miniatur lah intinya, miniatur tentang Indonesia. Ini kebanyakan pengunjung dari mana ini, Pak? Kalau untuk sementara anak-anak itu mayoritas dari ini kan wisata edukasi, jadi 75% dari anak-anak sekolah. Untuk dewasa
5.000 dan anak-anak yang 6 tahun ke bawah 3.000. Diharapkan dengan belajar di Museum Diorama Nusantara, para pelajar dapat lebih mengerti perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga bisa tercipta semangat patriotisme dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Tim Jerman dan Argentina U17 lolos dari babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 ke perempat final setelah mengalahkan lawan-lawannya secara meyakinkan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa sore hingga malam. Tim U17 Amerika Serikat berhadapan dengan Jerman pada laga 16 besar Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa sore. Laga berjalan 14 menit, tendangan bebas Charles Herman berhasil merobek gawang Amerika Serikat yang dijaga Adam James Beodry. Jerman pun unggul 1-0. Skuad Paman Sam berhasil menyamakan skor di menit 24 melalui gol yang dicetak Taha Harbon memanfaatkan umpan silang yang tak berhasil dihalau oleh lini belakang Jerman. Namun 10 menit berselang, skuad besutan Christian Wub kembali unggul setelah Max Morset kembali memanfaatkan umpan Charles Herman menjadi sebuah gol. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Amerika Serikat mampu mengimbangi permainan Jerman dan kembali menyamakan skor di menit ke-80 melalui tendangan bebas pelan namun terarah dari David Vazquez. Namun Jerman membuktikan diri sebagai tim spesialis turnamen dan kembali unggul di menit ke-87 setelah soloran dari Bilal Yalcinkaya diakhiri dengan tendangan kaki kiri yang tak bisa dihadang kiper Amerika Serikat. Skor pun menjadi 3-2 untuk kemenangan Jerman yang bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Jerman lolos ke perempat final bersua Spanyol yang lolos setelah mengalahkan Jepang. Pertandingan kedua Selasa malam di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Argentina tampil perkasa saat menghadapi Venezuela di babak 16 besar Piala Dunia U17. Tim Tango sudah membuka keunggulan di menit ke-15 akibat gol bunuh diri Luis Balbo. 7 menit berselang, Argentina menggandakan keunggulan lewat tendangan keras Santiago Lopez dari dalam kotak penalti. Claudio Echeverri menambah pundi gol Argentina setelah sepakannya di menit ke-32 kembali menjebol gawang Venezuela. Skor 3-0 untuk keunggulan Argentina menutup babak pertama. Memasuki paruh kedua, kendali permainan tetap dipegang anak asuh Diego Placente ini. Petaka menimpa Venezuela setelah Pablo Ibarra mendapatkan kartu merah akibat melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Argentina pun mendapat hadiah penalti. Agustin Roberto yang tampil sebagai algojo kembali mengoyak jala gawang Venezuela. Tim Tango menutup pesta golnya atas Venezuela di menit ke-79, kembali lewat gol brilian Agustin Roberto. Argentina yang menang 5-0 atas Venezuela memastikan 1 tiket ke perempat final untuk menghadapi juara bertahan Brasil. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Kabupaten Bandung berakhir Selasa malam dengan menuntaskan babak 16 besar. Usai laga di Stadion Sijalak Harupat, aparat kepolisian membagikan bunga dan makanan kepada supporter yang ikut mendukung sekaligus mensukseskan selama penyelenggaraan berlangsung tanpa adanya kriminalitas. Pesta Akbar Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung berakhir Selasa malam. Seluruh pertandingan babak penyisihan dan 16 besar rampung digelar usai laga penutup antara Argentina melawan Venezuela dengan skor kemenangan tim Tango 5-0. Para penonton yang datang mendapat bunga serta makanan berupa permen dan minuman dari personel Polresta Bandung dibantu Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Sejak 11 November 2023, tidak ada laporan tindak kriminalitas di area stadion selama penyelenggaraan. Kendaraan yang terparkir baik di GBS maupun di Upakarti, alhamdulillah tidak ada peristiwa tindak pidana. Tidak ada kecurian motor, tidak ada kecurian mobil, tidak ada pengerusakan,
tidak ada copet. Keren banget, semoga kedepannya bisa dibagi banyak lagi yang macam-macam ya. Kalau untuk pengamanannya selama ini gimana teh? Mama lihatnya? Ya ketat banget, terus keren banget pokoknya semuanya pengamanannya. PSSI pun mengklaim meski lapangan Stadion Sijalak Harupat kerap diguyur hujan saat pertandingan, namun kondisi lapangan tetap aman. Yang paling kita tekankan adalah lapangan. Kita lihat betapa super dan primanya lapangan di Jalak Harupat ini. Ini yang selalu dites diguyur hujan berkali-kali, tapi bagaimana bukan dari renovasinya, tapi setiap harinya ini ada maintenance yang berbeda-beda. Selain Kabupaten Bandung, Kota Surabaya juga mengakhiri pertandingan Piala Dunia U17 Selasa malam. Dua partai babak 16 besar menyisakan Jakarta yang menggelar laga Uzbekistan melawan Inggris dan Prancis melawan Senegal. Sementara laga perempat final, semifinal hingga partai puncak final seluruhnya akan digelar di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.